Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 233, Dava dan Akila. Dava tidak sabar menunggu istrinya itu melakukan perintahnya. Tangannya dengan cepat bergerak buka baju yang dipakai oleh Akila. Meskipun sudah tidak basah, baju itu masih terasa lembab. Buang kali Dava meneguk air ludahnya ketika melihat pemandangan begitu sangat indah dan memukau. Besar juga, Dava memandang bagian tubuh Akila yang paling menonjol. Abang, jangan macam-macam. Lalu dengan cepat menutup bagian tersebut. Sama suami aja pelit, kualat nanti. Dava merasa jantungnya berdegup dengan cepat. Namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk dirinya bercanda dengan Akila. Ada hal lebih penting yang harus dia selesaikan. Sudah tahu bajunya basah, masih juga dipakai. Dava tidak berpikir melihat istrinya. Bagaimana mungkin Akila bisa nyaman dengan pakaian yang masih lembab seperti ini? Jika biarkan pakai pakaian seperti ini, ya Akila akan masuk angin. Wajah Akila begitu sangat merah ketika merasa malu. Apalagi saat ini, Dava menatapnya. Abang mau apa? Dengan cepat Akila bergeser dari posisinya. Dia tidak menyangka bahwa Dava akan melakukan seperti ini. Meskipun sudah menjadi suami istri, tapi tidak harus melakukan main buru-buru kan? Dava menarik Akila dengan mengoreng keningnya. Abang, jangan pegang-pegang Akila. Akila semakin menjauh. Pikiran saat ini benar-benar sangat kacau karena Dava sudah berani menyentuh bagian pahanya. Gak usah sok-sok malu dan jual mahal dek. Ingat, kita bisa menikah karena ada yang maksa emas. Dapat terus saja menggoda Akila demi menetralkan detak jantungnya. Apalagi melihat tubuh molek sang istri, sungguh menggugah selera. Layaknya menang Indomie rebus pakai telur di saat udara dingin dan perut yang lapar. Dava tidak menduga di balik tubuh yang tutup sempurna tersembunyi tubuh sangat indah dan menjaga matanya yang masih percaka. Adek wajib tanggung jawab, karena adek mata emas yang masih berjaka jadi tercemar. Dava terus saja menyalahkan istrinya. Mata Akila terbuka lebar ketika mendengar ucapan Dava. Kenapa nyalahin Akila? Harusnya mas nyalahin tikus. Akila mengelak. Dava naik ke tempat tidur dan pria itu duduk tepat di samping istrinya. Mas, Akila nggak mau. Akila mencoba untuk melarang. Seharusnya Dava bisa sabar karena kondisi yang belum siap dan belum bisa menerima pernikahan ini. Diam. Dava mengambil kantong plastik yang tadi diletakkannya di tempat tidur. Mas mau apa? Akila dengan cepat menggeleng-gelengkan kepalanya. Pikirannya mulai kalut dan juga panik. Akila takut jika Dava melakukan hal-hal yang aneh seperti mengikat tangan, naik kaki dan menyempal mulut seperti ada adegan mengerikan. Dava tidak berkata apa-apa lagi jika menanya Akila bicara nanti pekerjaannya tidak selesai. Jadi pria itu milik untuk fokus apalagi saat ini bahwa sedang tidak bekerja dengan baik. Dikeluarkan tisu dari dalam kantong itu dan kemudian menekan bagian luka hingga darahnya keluar. Akila terdiam, teringat dari bawah suaminya itu dan berniat seperti yang ada di pikirannya. Kini matanya tertuju dengan wajah tampan sang suami. Sakit, Akila sedikit meningis Dava mencet bagian luka itu sedikit lebih keras. Ya jelas sakit lah dek, makanya ditahan. Kok darahnya nggak dikeluarin, takutnya nanti ada virus. Dava sudah menghubungi Arumi dan minta obat luka gigitan tikus untuk istrinya. Dia juga mengikuti saran dari ibu angkatnya itu untuk mengeluarkan darah terlebih dahulu guna mencegah terkena virus disebabkan oleh tikus. Akila diam ketika mendengar ucapan Dava dan sudah bekerja dengan tidak normal. Ia bisa dikatakan bahwa jantungnya sedang tidak baik-baik saja karena berdetak lebih cepat dari biasanya.
Setelah selesai mengeluarkan darahnya, Dafa membersihkan luka itu dengan memakai cara membersih luka. Setelah itu, dia memberikan antiseptik dan menutup luka dengan plaster. Sudah dek, ini minum dulu obatnya. Dafa mengambil 3 butir obat untuk istrinya. Mas, obatnya pahit. Akila menggelengkan kepalanya sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Buka mulutnya, perintah Dafa. Bagaimana sulitnya memberikan obat untuk Akila, tentunya sangat dia ketahui. Enggak mau, Akila kembali menggelengkan kepalanya. Mau dipaksa atau minum sendiri? Dafa berkata dengan wajah yang garang. Minum sendiri. Akila duduk terlebih dahulu. Minum obat merupakan momok melakukan bagi Akila. Namun tetap saja wajah Dafa menakutkan daripada menelan 3 butir obat. Buka mulut. Akila menurut dan buka mulutnya sesuai dengan perintah Dafa. Dafa masukkan obat hingga ke pangkal tenggorokan dan berikan air putih untuk diminum Akila. Akila menurut dan minum obat yang diberikan oleh suaminya. Istri Mas sangat pintar, bisakah minumnya? Dafa tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Setelah itu kembali memberikan satu obat ke tangan Akila. Akila menganggukkan kepala dan minum obat seperti cara yang tadi diberikan oleh Dafa. Ternyata, minum dengan cara seperti ini lebih mudah ketika ditelan. Sudah, Akila berkata setelah menghabiskan 3 butir obat secara bertahap. Mas mau mandi dulu ya? Dafa tersenyum dan kemudian mencium kening istrinya. Pikirannya sungguh sangat tidak baik sehingga tidak berani untuk lebih lama berada di situasi seperti ini. Iya, Akila dengan menundukkan kepalanya. Berkata dengan Dafa membuat ia kesulitan untuk bernafas. Bagusnya tadi Akila seperti orang yang sedang menahan nafasnya. Dafa pergi ke kamar mandi setelah mengambil handuk dalam lemari. Bertu sengaja ingin menenangkan dirinya karena otaknya yang bekerja dengan tidak baik. Setelah mandi 20 menit, Dafa pun keluar. Sayang, baju Mas mana? Tanya Dafa dengan begitu sangat manisnya. Dafa serius untuk membina rumah tangga bersama dengan Akila. Bagi pria berusia 28 tahun itu, tidak ada kata-kata main-main ataupun coba-coba. Sekali melangkah maka dia akan terus maju. Dafa sangat menyayangi Akila. Dia tidak akan sanggup untuk menyakiti hati gadis tersebut. Akila bingung ketika mendengar pertanyaan dari suaminya. Mungkin dia masih belum memahami tugasnya sebagai istri. Sayang, baju Mas. Dafa gemes sendiri ketika melihat istrinya yang malah bengong. Tunggu sebentar, Akila ambilkan. Akila baru teringat bahwa dia belum bersiapkan pakaian ganti untuk suaminya. Dafa yang tersenyum ketika memandang Akila. Istrinya itu sudah memakai handuk sehingga membuat dirinya merasa sedikit kecewa. Mas, bajunya masih basah semua, kata Akila, karena memang pakaian yang ada dalam tas semuanya masih dalam kondisi basah. Ya sudahlah, kalau gitu Mas gini aja, Dafa berkata dengan santai menaik ke atas tempat tidur. Akila panik ketika mendengar ucapan dari suaminya. Demi menyelamatkan diri, Akila pun memilih untuk mandi dan bersihkan tubuhnya. Dek, itu jilbabnya, kenapa nggak dibuka-buka? Dafa menggeli melihat istrinya. Jadi fokus membuka yang lainnya hingga melupakan jilbab yang masih melekat dengan rapi menutupi rambut istrinya. Akila buka kamar mandi saja. Akila dengan sedikit berteriak. Rangga berbaring di atas tempat tidur, sedangkan Zahira, Zefra, dan Kezia membaring di sebelah kanan. Zainab baring sebelah kirinya. Malam ini pria bocah tampan itu tidak akan tidur bersama dengan kedua ponakan dan adik bungsunya yang tidak ada pengertiannya. Uncle, cerita lagi. Zahira tersenyum sambil memegang pipi Rangga. Ceritanya sudah habis, sekarang kita tidur. Rangga tersenyum dan mencubi gadis kecil tersebut, sedangkan tangan Zainab melingkar di pinggangnya. Tapi aku masih mau ceritakan cerita yang lain, Uncle, kata Zafran.
Besok lagi ya, engkau sudah ngantuk. Rangga menutup mulutnya yang sedang menguap. Ketiga pengganggu kecilnya seakan tidak ada lelahnya. Sejak tadi terus saja mengajak sang paman dan abangnya untuk bermain. "Ya bang, kami tidur," kata Kenzi kemudian berbisik di telinga Zefran dan Zahira. Entah apa yang dibisikkan oleh putra bungsu Bibi itu ke telinga kedua keponakannya. Zefran dan Zahira langsung menutup matanya. Hanya menunggu beberapa saat saja, ketiga pengganggu kecilnya sudah tertidur. Rangga tersenyum dan kemudian mencium pipi Kenzia, Zefran dan juga Zahira secara bergantian. Bertu kemudian berbalik ke arah istrinya yang berbaring di belakangnya. "Sudah tidur?" Zainab bertanya dengan sedikit berbisik. "Sudah," jawab Rangga dengan tersenyum. Susah sekali tiduri mereka. Zainab menyibir kecilnya ke depan. Kehadiran ketiga pengganggu kecil itu membuat momen kemesraannya tertunda. Iya, soal bercerita tambah lagi dan tambah lagi. Mana ceritanya, mereka menentukan tema dan alurnya. Untung aja Bang bisa mengarang. Rangga sedikit kewalahan saat memikirkan cerita sesuatu kemauan ketiga bocah, model dinosaurus, hiu raksasa, dan putri salju. Zainab tertawa kecil mendengar perkataan suaminya. Sebuah tidak kakak dan sangat terbiasa menghadapi ulah ketiga bocah tersebut. Rangga tersenyum dan kemudian mencubir istrinya. Sejak tadi Rangga hanya kewalahan menghadapi tingkah si bocah, sedangkan Zainab berpura-pura tidur untuk menyelamatkan diri. "Abang, Ain capek, main sakit juga." Zainab mulai was-was ketika Rangga menatapnya dengan tatapan berbeda. "Kalau gitu tidur. Kalau nggak mau tidur, nanti kita buat saudara sepupu untuk si kembar dan juga keponakan untuk Kian." Rangga tersenyum dan kemudian mencium bibir istrinya. Tapi Ain belum ngantuk. Zainab belum mau tidur karena ingin bercerita banyak hal kepada suaminya. "Adek, pegang ini." Rangga meletakkan istrinya di pesatan nuklear miliknya. Mata Zainab terbuka lebar ketika merasakan benda tersebut. "Kalau nggak tidur, nanti abang pengen gimana?" Rangga menggulung senyumnya. "Kalau gitu, Ain tidur." Zainab dengan cepat menjamkan matanya. Rangga begitu sangat gemas ketika melihat ulah istrinya tersebut. Karena ada Kian, Zef dan Hira di atas tempat tidur mereka, Zainab dan Rangga harus tidur merapat. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.